Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin kompresor kulkas, yang mana mesin kompresor ini sudah rusak karena pada saat itu terjadi kebocoran pada sistem, sehingga pelumasan pada piston di dalam kompresor ini habis, sehingga pistonnya menjadi lengket. Oke, saya akan coba lakukan pengujian kembali. Saya coba berikan sumber pada soketnya ini untuk PTC relay dan overload. Yang mana kita akan coba lihat sama-sama hasilnya bagaimana. Di sini saya coba berikan sumber terlebih dahulu. Oke, saya coba berikan sumber dan lihat. Nah, mesin kompresor hanya mendengung saja, tidak bisa bekerja ya. Kemudian tidak begitu lama maka overload protect. Untuk mengatasi hal seperti ini kadang bisa kita lakukan dengan trik, yaitu memancingnya dengan menggunakan kapasitor starting, atau kita berikan ketukan pada mesin kompresor ini, maka kompresor bisa berfungsi kembali. Namun hal itu sudah saya lakukan dan tidak membuahkan hasil ya teman-teman. Baik, saya coba matikan dulu kompresornya. Nah, di sini saya akan coba lakukan pembelahan pada mesin kompresor ini. Yang mana nanti kompresor ini akan saya fungsikan kembali dan akan saya coba perbaiki. Apakah memang masih bisa saya perbaiki? Maka dari itu, di sini saya akan coba lakukan pembelahan pada mesin kompresor. Yang utama kita lakukan pembelahan di bagian sisi bawah pada las-lasan aslinya. Nah, di sini nanti akan saya lakukan pembelahan sehingga tidak memotong habis pada mesin kompresor ini ya. Oke, untuk itu lihat bagaimana caranya. Baik teman-teman, di sini mesin kompresornya sudah saya siapkan dan saya siapkan juga alat pemotong, yaitu mesin gerinda. Nah, kita harus pastikan untuk melakukan pembelahan ini kita lakukan di bagian bawah sisi las-lasan ya, supaya mesin kompresor ini nanti bisa kita las kembali, kita tutup kembali seperti asalnya ya. Di sini saya lakukan pembelahan secara perlahan-lahan saja, tidak usah terburu-buru. Yang mana kita harus pastikan kita belah di bagian sisi bagian bawah pada las-lasannya ini. Kemudian kita coba gerinda terus hingga mengelilingi di area lingkaran kompresor ini. Jadi proses penggerindaan ini memang membutuhkan kesabaran dan hati-hati. Dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit ya paling tidak. Oke, saya akan coba lakukan pembelahan terlebih dahulu di bagian mesin kompresor ini. Nah, di saat kita melakukan pembelahan ini ya, kita harus gunakan alat pengaman pelindung diri yang kita gunakan, seperti pelindung mata ya. Jadi kita betul-betul aman dari serpihan-serpihan yang kira-kira yang bertebaran ini. Kemudian kita bisa gunakan pelindung telinga supaya kita tidak terlalu bising mendengar suara mesin ini, karena pekerjaan seperti ini memang sangat berisiko dan kita harus lakukan secara hati-hati dan sabar, jangan terburu-buru. Untuk mata gerinda pemotongnya ini mungkin dibutuhkan satu mata saja untuk melakukan proses pemotongan ini ya.
Oke, dirasa sudah cukup ya kedalaman dari pembelahan ini. Kita harus pastikan jangan sampai terlalu dalam karena bisa memotong habis lapisan plat di kompresor ini, sehingga serpihan pada material yang kita gerinda ini bisa masuk ke dalam mesin kompresor sehingga akan merepotkan kita nantinya. Baik, setelah dirasa cukup kita bisa ketok-ketok, kita berikan ketukan. Apabila sudah ada terasa bunyi yang lain berarti mungkin sudah pas, tinggal kita lihat yang mana yang kira-kira belum terpotong ya, kita bisa tambahkan sedikit, di mana letak bagian yang kurang gerinda kita tambahi. Nah, seperti ini. Jadi sebagian sudah terlepas, kemudian ada sebagian yang masih lengket. Ini kita bisa kurangi sedikit, kita gerinda sedikit ya, karena masih belum sampai proses pembelahannya. Jadi kita hanya membelah di bagian sisi luarnya saja. Untuk sisi dalamnya biarkan saja masih utuh. Nah, jadi seperti ini proses pembelahannya. Kita harus lakukan secara hati-hati dan bersabar. Oke, dirasa cukup, kita coba ketuk dan coba kita angkat sedikit. Nah, seperti ini ya. Jadi mesin kompresor sudah terbelah. Nah, jadi di sini tidak terpotong keseluruhan, hanya di bagian sisi luarnya saja. Untuk sisi dalamnya masih utuh. Jadi untuk serpihannya tidak masuk ya, teman-teman. Nah, yang seperti ini yang kita harapkan. Jadi kita hanya gerinda di bagian sisi luarnya saja. Baik, kita coba lihat apa yang terjadi. Ternyata untuk pistonnya ini betul-betul lengket ya. Jadi kita tidak bisa bantu dengan tangan seperti ini. Biasanya yang normal ini gampang sekali berputar pada bagian asnya ini ya. Ini saya coba putar pakai tangan, tidak mampu sama sekali. Di sini masalahnya yaitu terjadi lengket di pistonnya. Oke, kita akan coba lakukan perbaikan untuk mesin kompresor ini. Kita coba usahakan supaya bisa normal kembali. Dan nanti bisa kita tutup lagi seperti ini ya. Jadi penutupnya masih tetap utuh, sempurna ya. Baik, kita coba lakukan perbaikan. Oke, teman-teman, di sini mesin kompresornya sudah saya coba letakkan di posisi yang cukup enak, nyaman ya. Lihat, bersih ya, masih tidak ada serpihan kotoran. Dan sekarang kita akan mencoba bagaimana cara agar asnya ini bisa berputar, sehingga kompresor ini bisa berputar dan pistonnya bisa bergerak. Oke, kita bisa lakukan dengan cara-cara sederhana terlebih dahulu. Kita akan coba lakukan pengetesan lagi. Siapa tahu bisa langsung normal. Namun di sini saya akan coba lakukan pengukuran terlebih dahulu untuk kumparan running dan startnya ini apakah masih normal. Untuk itu di sini saya coba siapkan multitester dengan ukuran ohm. Saya akan coba ukur berapa hambatan untuk kumparan running dan startnya ini. Di sini untuk pin bagian bawah dan sebelah kanan, di sini hambatannya sebesar 20 ohm. Oke, di sebelah kanan 20 ohm dan kamennya ya. Baik, saya akan coba lakukan pengukuran secara lebih teliti di sini, yang mana untuk kumparan running dan start. Untuk kamen dan pin sebelah kanan sebesar 20 ohm.
untuk common dan sebelah kiri sebesar 10 ohm ya. Jadi ini antara common dan running apabila kita gabungkan harusnya 30 ohm. Ya, betul. Di sini tepat 30 ohm. Jadi di sini common, di sebelah kiri running, dan di sebelah kanan starting. Ya. Namun di sini aslinya ini runningnya ini di sebelah kanan ya, karena soketnya ini memang bisa untuk kanan kiri. Jadi sesuai aslinya di sini untuk kumparan runningnya ini malah di sebelah kanan. Seharusnya secara teori runningnya itu sebelah kiri ya, yang hambatannya kecil. Namun di sini malah terbalik. Memang seperti itu. Kadang mesin kompresor kulkas ini berbeda-beda tergantung desainnya ya. Oke, saya akan coba lakukan pengetesan dengan menggunakan sumber ya. Sudah saya pasang pada pin soketnya ini, pada overload dan PTC relay. Kemudian saya coba berikan sumber apakah bisa berputar. Jadi ini sudah langsung terlihat karena sudah terbuka ya. Oke, saya berikan sumber dan mesin kompresor tidak sama sekali bergerak ya. Oke, seperti ini kejadiannya. Jadi ini sudah macet total, tidak bisa. Walau saya bantu dengan tangan tidak bisa ya teman-teman. Atau mungkin saya ketok-ketok ya, siapa tahu bisa ya, ternyata tidak bisa juga. Nah, yang semacam ini yang sangat sulit kita lakukan perbaikan dari luar. Dan di sini saya coba lakukan ketukan dengan obeng sangat keras ya teman-teman, karena saking lengketnya ini. Mungkin ya karena faktor tidak ada pelumasan yang cukup pada piston sehingga pistonnya ini jadi macet. Baik, kita akan coba lakukan pengetokan secara paksa supaya piston ini bisa bergerak. Bagaimana? Yang penting bergerak dulu. Nanti masalah lancar kita bisa berikan pelumas ya. Oke, saya coba usahakan dulu supaya bisa bergerak, paling tidak bergerak sedikit ya teman-teman. Oke, ini sepertinya sudah mulai bergerak ya. Nah, ini sudah bergerak ya. Oke, nah seperti ini harusnya bisa bergerak ke kanan ke kiri, menandakan bahwa as pada rotornya ini sudah lancar ya. Namun di sini kadang masih bisa macet ini karena tidak ada pelumasan di pistonnya ini. Oke, saya coba lancarkan terlebih dahulu. Jadi kita bisa lakukan perbaikan secara sederhana terlebih dahulu. Di sini kita tidak perlu lagi membongkar total, tidak perlu, karena kita sudah tahu permasalahannya adalah macet di bagian pistonnya ini, mungkin karena tidak ada pelumas yang cukup. Oke, mungkin alangkah baiknya bagaimana di saat seperti ini, apabila sudah mulai sedikit lancar ini, kita coba pancing saja dengan sumber nanti, yang mana nanti akan bisa bergerak bebas. Karena di sini saya bantu menggunakan tang pun sangat sulit ya. Nah, ini kadang lancar, kadang tidak. Jadi sepertinya hal semacam ini kita tidak bisa paksakan. Ya, mungkin kita langsung saja kita bantu menggunakan sumber ya. Kita pancing saja supaya bisa bergerak ya. Oke, saya coba berikan sumber terlebih dahulu. Ya, oke, mesin kompresornya sudah berputar lancar ya, seperti ini. Jadi biarkan dulu sejenak. Namun kita jangan terlalu lama dalam hal melakukan pengetesan ini. Apabila sudah merasa cukup ya, sudah sedikit lancar ini, kita bisa coba tes lagi apakah masih keras. Ya, masih keras ya. Nah, ini masih keras karena tidak ada pelumas ya teman-teman.
tidak ada pelumas. Jadi kejadiannya seperti ini, mesin kompresornya ini pistonnya tidak mendapatkan pelumas yang cukup, maka lengket. Untuk itu saya mungkin bisa berikan pelumas pada bagian pistonnya ini. Namun sebelumnya saya coba berikan penutup pada bagian sampingnya ini supaya oli pelumas yang saya berikan nanti tidak menyebar berhamburan ke luar, karena cara kerja dari mesin kompresor ini, apabila nanti beroperasi, maka oli pelumas yang ada di bagian bawah itu akan terhisap naik, kemudian membasahi di bagian pistonnya. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa lihat sendiri bagaimana cara kerjanya. Di sini saya akan coba berikan pelumas terlebih dahulu. Ya, di sini cukup kurang lebih 1 gelas. Ya, 1 gelas kecil sudah cukup. Di sini saya coba berikan pelumas di bagian pistonnya ini supaya sedikit lancar, dan nanti akan terolesi sendiri pada saat dia bekerja. Oke, di sini masih terasa seret ya, keras, tidak bisa diputar menggunakan tangan ini. Oke, saya coba lumuri semua dan tidak usah bingung, langsung saja kita berikan sumber dan biarkan saja akan terolesi sendiri. Ya, di sini sudah berputar lancar ya. Oke, biarkan saja. Nah, di situ bisa kita lihat ada semburan oli di bagian atas menuju ke bagian piston, yang mana oli pelumas yang ada di bawah mesin itu terhisap naik secara otomatis, kemudian membasahi bagian ring piston dan stang piston, semua ya komponen yang sangat vital. Nah, seperti ini. Untuk kompresnya masih cukup baik di sini. Ya, saya coba rasakan tidak ada masalah. Nah, di sini bisa kita lakukan rayyan terlebih dahulu, dan sekiranya sudah cukup, kita bisa tambahkan lagi sedikit pelumas oli supaya lebih lancar lagi. Oke, di sini kita hanya menunggu saat yang pas. Apabila sudah merasa cukup lancar ya, jadi kita bisa yakinkan ini sudah normal. Oke, saya cabut dulu. Nah, seperti ini. Dan mari kita cek apakah sudah tidak seret lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah tidak seret lagi karena pistonnya sudah merata terolesi oleh pelumas, sehingga tidak akan mungkin lagi bisa lengket atau cekat ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita pastikan apabila sudah merasa yakin benar tidak ada masalah, mungkin kita bisa lakukan penutupan pada bagian kop atasnya ini. Nah, ini bagian kop atasnya ini. Nah, tinggal kita lakukan penutupan kembali ya. Di sini pastikan kopnya ini tersusun pas ya pada tempatnya. Oke, jadi cukup mudah karena di sini tidak mungkin terbalik kopnya ini. Nah, ini jadi setelah kopnya ini terpasang dengan sempurna, kita bisa tinggal melakukan penutupan pengelasan pada sekeliling kompresor ini, sehingga kompresor ini bisa kita pergunakan kembali. Oke, untuk lebih yakin kita lakukan tes kembali bagaimana hasilnya. Langsung start ya, mantap. Jadi untuk perbaikan mesin kompresor ini sangat mudah ya. Di sini kita pastikan kompresnya juga masih kuat. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.